Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah saudara kita membahas yang berkaitan dengan network analysis, analisis jaring kerja. Apa itu network analysis, analisis jaring kerja itu? Mari kita lihat tayangan seperti ini. Analisis jaring kerja ini kalau saya biasanya dalam kuliah, terjemahan dari network analysis. Network ini satu kata, sehingga terjemahan juga seharusnya satu kata. Dari net dan work. Dan saya biasanya menerjemahkan jaring kerja. Bukan jaringan saja, walaupun ilmu itu kadang-kadang, ilmu ini juga disebut dengan net analysis. Analisis jaringan ya. Tapi kalau di dalam kehidupan kita ini biasanya menggunakan jaring kerja. Karena jaringan tubuh itu biasanya orang kedokteran. Walaupun ini juga net analysis juga ini juga membahas yang berkaitan dengan jaringan-jaringan yang berkaitan dengan badan dan yang berkaitan dengan manusia. Analisis jaring kerja. Tadi saya dalam kesempatan ini lebih banyak menggunakan analisis jaring kerja. Materi-materi yang biasanya dibahas dalam analisis jaring kerja itu misalnya analisis lintas paling pendek, shortest path analysis. Ada lagi analisis pohon rentang minimum atau minimum spanning tree analysis. Kemudian ada lagi analisis alir maksimum atau maximum flow analysis. Ada lagi analisis alir jaring kerja, network flow analysis. Ada lagi metode lintas kritis, critical path method atau biasa terkenal CPM. Ada lagi program evaluation and review technique atau PERT. Ada lagi yang GERT, graphical evaluation and review technique. Ini yang paling sulit ini. Paling sulit. Ciri dari jaring kerja itu terdiri dari dua himpun atau dua set. Dua himpunan atau dua set, atau yaitu himpun puncak, yang ini diterjemahkan dari node. Beberapa textbook menggunakan bukan node tapi point atau vertex. Saya sendiri menggunakan istilah node atau untuk puncak. Ada lagi himpun yang lain yang menciri jaring kerja adalah himpun cabang atau himpunan cabang. Yang saya terjemahkan dari branch ini. Ilmuwan lain menggunakan istilah yang lain, link, line, dan edge. Contoh. Contoh dari puncak. Contoh dari node itu apa? Ini simpang jalan. Itu puncak itu. Stasiun kereta api itu puncak. Bandar udara puncak.
pelabuhan puncak, sentral telepon puncak, mesin puncak, komputer puncak. Contoh cabang, contoh branch itu seperti apa? Jalan, rel kereta api, rute penerbangan pesawat udara, rute pelayaran kapal laut, kabel telepon, rute proses-proses pengerjaan, kabel komputer dalam jaringan komputer. Ini contoh dari cabang atau branch. Suatu jaring kerja G besar itu dinyatakan sebagai himpun puncak B besar dan himpun cabang C besar. Jadi notasinya biasanya G ini suatu jaring kerja G itu sama dengan B, C. B besar, C besar. Ya. Ini biasanya sederhananya seperti ini. Maka kadang-kadang jaring kerja disebut G besar. Jenis-jenis jaring kerja berdasarkan orientasi atau arah cabang. Ada jaring kerja satu arah. Ada jaring kerja dui arah. Ada jaring kerja tak searah. Ada jaring kerja yang campur. Gambarnya seperti apa? Kita lihat nih, jaring kerja searah itu seperti ini. Anda lihat cabang-cabangnya ini garis ya. Bisa melengkung, bisa lurus. 1, 2 misalnya. Ini arah cabangnya hanya 1 menuju ke 2. Dari 1, 3 ini, 1, 3 ini. Garis yang cabangnya hanya 1. Cabang searah. Dari 1 ke 7. Dari 1 ke 7. Ini garis yang cabangnya 1. Anda lihat semuanya ini cabangnya hanya 1 arah. Ini ya disebut dengan jaring kerja searah. Ada lagi jaring kerja dui arah. Jaring kerja 2 arah. Anda lihat di sini misalnya dari 3 ke 7 ini. 3 ke 7. Ini satu garis yang panahnya ada 2. Menuju ke 7, menuju ke 2. Ini arahnya 2 atau maka disebut dengan 2 arah atau dui arah. Semuanya cabangnya adalah 2 arah atau dui arah. Maka jaring kerja seperti ini disebut jaring kerja dui arah. Ada lagi jaring kerja yang tak searah. Anda lihat ini. Dari 1 ke 7. 1 garis tapi tidak ada arahnya. Boleh jadi kalau orang berjalan dari 1 ke puncak 7, di sini balik lagi bisa. Ya. Dari sini balik lagi menuju ke 7. Demikian juga dari 2 ke 7 ini misalnya. Nggak ada panahnya. Arah panahnya tidak ada. Jadi bisa sini sampai sini. Bisa juga di tengah jalan ini balik lagi dia, balik lagi. Ini jaring kerja yang seperti ini disebut jaring tak searah. Ada lagi jaring kerja campur ya. Anda lihat ini campuran. Campuran yang ini misalnya 1, 7 tak searah. Yang 1, 3 ini 2 arah, 2 arah. Yang 1, 2 ini 1 arah. Yang ini misalnya itu 2 arah. Ini jaring kerja yang seperti ini, jaring kerja yang campur. Ada beberapa istilah yang mungkin
Dikenalkan di awal, tapi nggak usah dihafalkan. Komoditas itu sesuatu yang mengalir masuk puncak atau sesuatu yang mengalir keluar puncak. Itu komoditas. Jumlah komoditas bersih suatu puncak itu sama dengan jumlah komoditas yang mengalir keluar puncak dikurangi jumlah komoditas yang mengalir masuk puncak. Jumlah komoditas bersih itu. Ada lagi istilah yang disebut puncak sumber atau source node atau origin. Ini yang saya sebut dengan source node atau origin ini puncak sumber. Disebut puncak sumber jika jumlah komoditas bersih puncak tersebut bernilai positif. Ada lagi yang disebut puncak terminal, terminal node atau sink node atau destination. Puncak terminal jika jumlah komoditas bersih puncak tersebut bernilai negatif. Itu tentu nggak usah dihafalkan, nanti akan ketemu. Bisa Anda temui nanti. Jika ada lebih dari satu puncak-puncak sumber, bisa dibuat puncak sumber yang super. Ini tentu untuk memudahkan ya, memudahkan perhitungan sehingga perlu menambahkan cabang-cabang semu dummy branches-nya. Jika ada lebih dari satu puncak terminal, ada lebih dari satu puncak terminal, bisa dibuat puncak terminal yang super dengan menambahkan cabang-cabang semu. Ada istilah yang disebut gerakan atau movement. Yang disebut gerakan atau movement itu aliran dari asal ke tujuan. Ada lagi yang disebut yang lintas atau path. Apa itu lintas atau path itu? Serangkaian cabang dari suatu puncak ke puncak lainnya dan tidak melewati puncak-puncak yang lain kecuali hanya sekali. Itu namanya lintas atau path. Ada yang disebut istilah putar atau daur atau cycle. Apa itu putar? Serangkaian cabang dari suatu puncak ke puncak itu sendiri dan tidak melewati puncak-puncak yang lain kecuali hanya sekali. Jadi putar itu sebenarnya lintas puncak awal dari puncak akhirnya sama. Jadi yang disebut putar itu sebenarnya lintas, satu lintas ya. Lintas puncak awal dan puncak akhirnya sama, itu namanya putar atau daur. Ada lagi yang nanti bisa Anda temui itu yang namanya pohon. Di dalam network analysis itu pohon itu satu jaring kerja di mana setiap puncak disinggahi hanya satu kali. Contoh ini. Sini ke sini ke sini. Berhenti sini. Ini dilalui sekali, ini dilalui sekali. Ini sekali. Contoh yang lain misalnya ini. Hanya sekali. Ya. Ini yang disebut dengan pohon. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah gambaran pendahuluan dari network analysis. Alhamdulillah.